Oke, shalom adik-adik. Sini kita akan belajar tentang keluarga pusat utama pendidikan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan Engkau sepanjang hari telah memberkati Bapak. Sekarang kami akan belajar tentang keluarga pusat utama pendidikan Bapak. Engkau sertai kami di setiap mempelajari ini supaya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Karena ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak. Oke, terima kasih atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hingga kita boleh hadir di tempat ini, bukan karena buat kita, bukan karena hebat dari kita, tapi melainkan oleh kasih karunia Tuhan. Oke, di sini kita akan belajar dari bab 2 yaitu keluarga pusat utama pendidikan. Kita akan membaca Alkitab dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 dan 2 Timotius pasal 1 ayat 3-10. Tapi di sini Bapak akan membaca hanya dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Ulangan 6 pasal 7 yang berbunyi demikian, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Di sini kita belajar bahwa mendidik seseorang itu harus berulang-ulang kali di dalam keluarga. Oke. Yang pertama, memahami pengertian pendidikan menurut para tokoh, yaitu yang pertama Langeveld. Menurut Langeveld, pendidikan sebagai bimbingan orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaan. Dan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntut potensi anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di sini kita akan belajar juga pendidikan Kristen dalam keluarga. Yang pertama itu tugas orang tua, memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak, termasuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani. Dan yang kedua, lingkungan keluarga menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, menunjang perkembangan anak sesuai nilai-nilai Kristen. Yang ketiga, meneruskan iman Kristen dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di sini juga kedua, peran keluarga dalam sosialisasi. Apa peran keluarga dalam sosialisasi? Bayi yang baru lahir sangat bergantung kepada orang tua, belajar tentang dunia berinteraksi. Di sini kita akan juga melihat proses bayi. Mungkin adik-adik, ada adiknya atau saudara punya ponakan. Kita belajar bahwa bayi itu sangat bergantung sekali kepada orang tua, di mana dia belajar tentang interaksi dari orang tuanya. Dan kedua, proses sosialisasi. Orang tua meneruskan pengetahuan, kebiasaan, dan nilai kepada anak. Orang tua juga proses sosialisasi pada anak itu meneruskan pengetahuan, kebiasaan, dan nilai kepada anak. Yang ketiga, peran orang tua sebagai model, menjadi role model yang baik bagi anak sehingga anak belajar melalui contoh dan tiruan. Jika orang tua memberikan contoh baik kepada anak-anak, maka anak-anak akan menangkap dengan baik. Jika seorang orang tua tidak baik memberikan contoh kepada anak, berarti anak-anak itu seringkali meniru. Apalagi anak-anak kecil, kita bisa lihat mereka itu mudah sekali meniru sikap dan gaya orang tuanya. Di sini kita juga akan belajar peran keluarga dalam edukasi. Yang pertama, pendidikan sengaja, memberikan pendidikan secara terencana dan terstruktur. Seperti apa secara terstruktur itu? Seperti di sekolah, dia mempunyai rencana dalam pembelajaran, memiliki tujuan apapun dalam pelajaran itu, memberikan pengertian yang baik. Yang kedua itu pengembangan kritis, membantu anak dalam menyikapi dampak sosialisasi dan mencapai kedewasaan. Yang ketiga, agen of social control, membimbing anak untuk menjalani nilai yang selaras dengan iman Kristen. Di sini juga pentingnya pengawasan orang tua. Pengawasan yang pertama itu memastikan nilai-nilai yang dijalani anak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Memastikan anak itu harus dibimbing apakah dia itu memiliki nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya. Yang kedua itu pengendalian. Orang tua ini sangat penting dalam pengawasan anak-anak. Pengendalian itu mencegah anak terpengaruh oleh nilai yang tidak sesuai. Banyak anak-anak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik di luar sana.
Dan di sini orang tua itu sangat berperan sekali dalam membimbing seseorang anak. Yang ketiga itu pembinaan. Membimbing anak dalam menerapkan nilai Kristiani dalam kehidupannya sehari-hari. Orang tua itu harus membina dengan baik. Jika orang tua, saudara-saudari, adik-adik tidak bisa membimbing dengan baik, maka adik-adik tidak akan bisa menuju yang lebih baik. Di sini Bapak akan mengambil rangkuman dari apa yang kita pelajari. Yang pertama itu keluarga sebagai pusat pendidikan, membentuk pribadi secara holistik, mencakup aspek rohani, mental, fisik, dan sosial. Holistik, kata-kata holistik itu apa? Holistik itu adalah keseluruhan atau menyeluruh, membentuk pribadi secara menyeluruh. Yang kedua itu pendidikan Kristen, menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti apa kehendak Allah itu? Mungkin kita itu harus saling mengasihi, saling menolong. Itu adalah nilai-nilai Kristiani yang diinginkan Allah. Yang ketiga itu meneladani Yesus, memiliki pemahaman dan relasi yang benar, mendalam dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Oke, di sini kita akan berdoa untuk mengakhiri setiap pelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar tentang keluarga pendidikan utama ya Bapak, supaya apa yang pelajari hari ini Kau selalu memberkati kami, jaga pelihara kami, Kau berkati hamba yang mengajar dan anak-anak bertempat ini yang belajar ya Bapak. Kau berkati dari setiap proses mereka belajar tempat ini, jaga pelihara mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.